Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku dimanapun berada, netizen. Di sini Mas Rarya berada di salah satu kampung durian, kampung pembibitan durian. Ya, selamat siang Bang. Ya, ini tempat pembibitannya. Ya, bibitannya cukup terawat ini sepertinya. Cukup terawat, disiram 1 hari 2 kali, pagi sama sore ya Mas ya. Oh iya ya. Nih, jadi ini ada teman YouTuber kita nih di sini juga nih, Dewa KP ya. Ini guys ya, ini netizen ya. Ini kampung durian runtuh. Ini di salah satu daerah di Kota Blitar. Ini cukup terkenal ini, kampung durian runtuh. Jadi di sini bisa beli bibit durian, dan ada beberapa paket-paket yang disediakan di sini. Nanti sekalian kita tanya-tanya sama pemiliknya langsung ya. Pemiliknya langsung. Nah, ini lihat nih. Bagus-bagus bibitnya nih. Ini sepertinya bukan bibit durian biasa ini. Nah tuh, kampung durian runtuh. Ini kalau di kampung Mas Rarya ini di daerah Sumatera ini ada juga sih kampung durian gini. Tapi ya tidak seperti ini sih. Ini agak kayaknya lebih terawat ini duriannya. Nanti kita jumpa sama yang punya, nanti kita tanya-tanya ya. Lihat guys, lihat netizen, lihat cukup luas pekarangan durian di sini, pembibitan durian. Lihat. Nah ini diprediksi tadi katanya ditanya ini sampai 2 tahun 3 tahun dia sudah berbuah seperti ini, sudah berbuah. Dia tidak besar pohonnya, tapi sudah ada buahnya. Ini cukup luar biasa kali ini. Kalau seperti ini Mas Rarya mau juga nih nanam 1 pohon atau 2 pohon di rumah. Kalau udah ada buahnya kayak gini ya, siapapun yang datang nanti, para kesatria, mamas guru, bisa makan durian di rumah Mas Rarya ini. Lihat bibitnya itu luar biasa bibitnya. Ini duriannya. Wah, sepertinya enak-enak ini duriannya nih. Ini pendek-pendek udah berbuah ya. Lebat juga buahnya ini. Ya, kita coba ke dalam aja ya, kita tanya sama yang punya pembibitan ini. Kita tanya, kita masuk ke dalam. Gimana sih cara perawatannya nih kok bisa seperti ini, dan bibit apa-apa aja yang dipakai di pembibitan durian sini. Ini luar biasa ya. Kampung durian runtuh. Kita masuk ke dalam yuk, kita tanya-tanya. Nanti kita tanya-tanya ke dalam sama yang punya langsung ya. Kita tanya-tanya. Itu ada pengunjung ya, mau menanya bibit-bibit ya. Nah ini beberapa paket yang diajukan di sini ya, beberapa paket pembibitan. Nanti kita tanya sama Pak Nur Amin, pemilik pembibitan durian ini. Ini jenis-jenis pohonnya, jenis-jenis pohon duriannya, cara perawatannya ini ya.
Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut aja sama yang punya atau sama staf-stafnya yang di sini. Ini tempatnya pun enak nih, sini nih, rapih, bersih, terawat, terurus. Nah, kita tanya sama pemiliknya langsung ya. Nah, ini Pak Nur Amir, Pak Nur Amin. Katanya kok denger-denger ini sik jadi ketua yayasan Padepokan Ojat Sejati, iki apa bener iki sing punya usaha dan baru masuk ini tadi saya, Pak? Oh, nggih. Bener, Pak? Nggih. Nuwun sewu, paring asma sinten? Kula Pak Nur Amin, Pak. Pak Nur Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini gini, Pak. Jadi ini tadi saya dengar-dengar mau menanyakan tentang, karena ini saya kemarin liputnya dari Padepokan. Nah, ini sekarang sudah ketemu sama jenengan, tadi dapat info tentang ketua yayasan. Nah, sekarang kok punya usaha durian, itu bagaimana, Pak, ini, Pak? Oh, oke. Jadi ini adalah saya Pak, selain jual bibit durian, juga ini jual jasa, Pak. Ini bibitnya aja apa duriannya, Pak? Bibitnya. Bibit durian, bibit. Jadi ada yang jual putus, ada yang kita jual dengan perawatan, Pak. Jadi menjual bibit sekaligus perawatan hingga berbuah. Mulai dari pemupukan, terus nanti garansi kalau mati diganti dan sebagainya. Ini berarti sistemnya kemitraan, Pak? Ya, jadi istilahnya kalau nanti ada yang jual kita, mereka membeli dengan paket apa itu tadi, yang paket yang eksklusif, nanti ya nanti kita nanam dari kita, terus nanti perawatan bulanan, pupuk dan sebagainya, hingga berbuah. Ini sekarang dijelaskan, Pak, kira-kira ada berapa paket, Pak, sistem pembibitan ini? Ada berapa sistem paket maksudnya? Kalau sistem paketnya ada beberapa, Pak. Contoh ini ada brosurnya. Jadi yang pertama paket jual putus. Paketnya mitra itu kita kasih pilihan, mau beli bibitnya, jual putus, tetapi dengan tetap kami mengedukasi biar nanti tumbuh bagaimana, tetap kami ajarkan. Itu yang pertama, jual putus. Yang kedua namanya paket triple planting, itu menanamnya itu 3-3. Jadi satu tubangan itu 2 meter persegi, ada 3 pohon ya. 3 pohon. Terus yang ketiga paket eksklusif itu ya paket yang memang pohonnya itu agak tinggi, usia 3 tahunan, ya kurang lebih tingginya sudah 3 meter. 3 meteran. Jadi itu 10 pohon itu ditanam paket eksklusif. Itu bergaransi, Pak, nanti kalau ada mati diganti, kalau yang tidak berbuah juga diganti. Kalau paket eksklusif itu satu paketnya berapa, Pak? Kalau yang eksklusif itu satu paket 30 juta. Satu paket 30 juta, pohon berapa? Pohon 10. Pohon 10, harga 30 juta. Itu sekaligus sampai Pak, misalnya kita garansi nggih. Garansi. Satu, terjadi bila mana terjadi kematian. Nah, kematian ganti. Satu. Yang kedua, kita garansi sampai berbuah. Artinya selama belum berbuah tetap tanggung jawab dari kami, Pak. Mulai dari perawatan, mulai pupuk hingga nanti pupuk daun, pupuk tanah, kita terus kita ngerawat. Itu ada rawat bulanan. Rawat bulanan. Terus itu mulai tanam sampai berbuah itu misalkan itu normal, itu membutuhkan berapa tahun? Jadi karena bibit kami sudah usia 3 tahun, yang kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun, insya Allah sudah berbuah. Sudah berbuah. Asalkan dari mitra itu ya rutin, istilahnya karena ada rawat harian, Pak. Soalnya ya, nanti sekali dikocor kalau pas tidak musim hujan. Biar nanti ya kita hasilnya akan kerjasama. Biar nanti target itu 2,5 tahun 3 tahun sudah bisa berbuah. Itu namanya tadi durian apa, Pak? Musangking, Pak. Musangking. Jadi, ya. Cuma ada 3 varian. Iya. Pertama musangking, kedua bawor, yang ketiga duri hitam. Itu tidak sama, Pak, dengan durian montong itu, Pak, ya? Beda, Pak. Beda. Jadi kalau hari ini yang kami lagi gencarkan adalah di musangking, karena musangking itu punya kelebihan. Yang pertama alkohol rendah, makanya itu
berapapun jumlahnya, makan satu biji pun 2 kilo atau 3 kilo. Jadi bagi mereka yang punya keluhan darah tinggi itu aman. Oh, dari situ. Sambil Jadi lebih apa itu? Lebih apa ya? Aman. Lebih aman. Jadi orang yang punya kolesterol, darah tinggi itu tidak masalah gitu Pak ya. Memang rendah. Terus itu gini, pasti orang-orang pada tanya, kok satu paket sampai 30 juta gitu ya. Terus harga duriannya itu per kilonya kira-kira berapa Pak? Kalau yang hari ini ya, kalau kita mau melihat di yang sudah pasar di internet, di Shopee atau di lain sebagainya, hari ini itu satu biji ada yang dijual 1.500.000, satu biji 1 juta lebih, 1 juta lebih ya, lebih 250, tergantung besar kecilnya durian. Itu rata-rata kalau kita mau kita mau ekspor itu di luar negeri ya terimanya di sana sekitar 350 per kilo. Jadi utuh itu misalkan 2 kilo minim itu dibeli ya 700 sampai 800 ribu. Tapi kalau kita mau jual sendiri di online itu satu biji justru bisa laku 1 juta lebih. Tapi kan kalau di online kan mungkin juga membutuhkan waktu Pak, misalkan jual di online. Nah itu kan nanti mungkin jadi pertanyaan juga. Nanti wis kadung nandur pembibitan, nah nanti ternyata pada saat sudah berbuah harga jualnya mergo titip neng kene murah, apa seperti itu enggak Pak kira-kira Pak? Jadi per hari ini durian Musaking itu sangat dibutuhkan oleh dunia, karena ternyata harga durian Musaking itu tidak bisa turun seperti durian lokal Pak, karena satu kualitas dari rasanya, terus dari kemampuan bertahannya itu lama, dan kelebihannya lagi kalau Musaking itu sudah pohonnya besar Pak, itu 4 kali panen ya, 5 kali panen itu sudah bisa dibuahkan setahun 2 kali. Kalau kita terus, soalnya kan buah itu bisa berbuah ya satu tercukupi kebutuhan nutrisinya. Itu buah pertama rata-rata berapa buah Pak itu Pak? Kalau untuk panen pertama rata-rata ya tidak boleh lebih dari 5 buah, karena akan meninggal. Oh, jadi misalkan nanti si pentil itu dibuang gitu Pak ya? Walaupun nanti ada pentil kok ada 20-30 ya kita tetap pertama harus maksimal 5. Oh, maksimal 5 gitu ya. Pohonnya. Soalnya nanti takutnya malah justru terlalu diproses, nanti di tahun kedua malah nggak bisa buah, kan eman-eman gitu. Kita bertahap untuk menyesuaikan dari pohonnya itu. Terus berarti itu nanti yang sistem garansi itu tadi Pak ya. Misalkan ternyata kan itu tadi aturannya kan 3 tahun. 3 tahun sudah berbuah. Misalkan ada 10 pohon. Yang 5 bisa berbuah normal, ternyata yang 5 enggak. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi gini, tetap tanggung jawab kami Pak. Jadi ada yang mungkin karena pohonnya itu tidak sama besarnya ya mungkin ya. Contoh mungkin yang satu agak di tepi, kalau sore tidak bisa sinar matahari, akhirnya buahnya agak lebih kecil pertumbuhannya. Tetap walaupun nanti yang 9 sudah berbuah, 1 belum, itu tetap menjadi tanggung jawab kami. Jadi 10 pohon itu harus bisa berbuah semuanya. Harus bisa berbuah. Ini Pak, satu yang dari pembibitan ini tadi yang di depan saya lihat, itu sampai berapa lama untuk menghasilkan buah? Rata-rata ya 2 tahun sampai 3 tahun Mas. 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu kalau isinya harus bisa berbuah semuanya. Harus bisa berbuah. Ini Pak, satu yang dari pembibitan ini tadi yang di depan saya lihat, itu sampai berapa lama untuk menghasilkan buah? Rata-rata ya 2 tahun sampai 3 tahun Mas. 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu kalau isinya satu perawatan harian itu untuk ngocor itu juga terpenuhi gitu. Makanya kami sebelum kita menanam itu harus cek lahan terlebih dahulu. Contoh nanti ini cocoknya ditanam model bagaimana, soalnya kalau tidak semua tanah itu bisa ditanam Pak. Jadi durian itu harus melihat unsur tanah terlebih dahulu. Kalau nanti ini kok unsur hariannya kurang, ya harus kita olah terlebih dahulu biar nanti sesuai dengan standar kami. Tanahnya diolah dulu berarti ya. Untuk itu pengocorannya itu berapa kali sehari? 3 kali atau 2 kali atau 1 kali Pak? Kalau pengocorannya ya rata-rata 1 hari Pak. 1 hari maksudnya berapa kali gitu? Ya 1 kali cukup. 1 kali cukup, pagi gitu aja atau sore? Ya. Yang penting durian itu tidak terlalu banyak air,
dan juga tidak kekurangan air. Kalau terlalu lembab ya juga nanti juga mati, bisa busuk. Itu akarnya bawah itu. Bisa busuk. Karena belum masuk ke tanah itu akarnya. Jadi intinya jangan sampai kelebihan air dan juga jangan sampai kebanyakan air gitu. Jadi ya memang harus dirawat seperti itu kalau durian. Terus itu nanti misalkan yang sistem eksklusif tadi ya, misalkan itu nanti ada pohon yang mati apa-apa, itu tanggung jawab sini Pak ya? Ya, jadi kami bergaransi Pak. Jadi contoh yang kami garansi mati karena mungkin di bawahnya ada embuk, biasanya itu dimakan di bawah dan sebagainya. Yang tidak kami garansi Pak, contoh satu, tiba-tiba duriannya kunduran truk Pak, tapi nggak digaransi Pak. Pak, karena ya kira rugi gitu. Rugi. Nah, jadi gini Pak, saya tanyakan ada ya, Mas Rifai. Mas Rifai. Siapa yang begitu masuk? Ya ini monggo yang satu yang bisa membantu saya terangkan atau jenengan Mas Jati. Langsung untuk menerangkan dari. Jadi biar jelas. Jadi enggak artinya banyak enggak, ini sudah biar nanti. Oke. Ini lagi nyantai tadi. Oke. Jadi langsung ke sana. Oke. Mungkin di. Oke, kita bedah. Jadi ini tadi kan gini, dari nyambung dari Pak Aminnya kan, beliaunya sudah menjelaskan ini tadi yang paket eksklusif ya kan. Eksekutif apa eksklusif ya? Eksekutif. Nah itu tadi kan katanya ada garansi. Ada garansi kalau mati, kalau tidak berbuah itu kan masih tanggung jawabnya sini. Istilahnya kalau nggak berbuah berarti dirawat. Misalkan itu nanti pohonnya mati juga diganti kan, seperti itu. Terus ini yang paling vital, ini paling yang pasti banyak orang-orang ditanyakan. Nah nanti kalau sudah berbuah, nah terus kita kan jualnya ke sini. Nah itu nanti sistem keuangannya bagaimana? Misalkan kita ternyata bawa misalkan satu pickup ke sini, nah, itu keuangannya bagaimana Pak? Langsung, artinya begini, panen kan kami tim yang akan ke sana. Jadi tim yang akan ke kebun, kita perhitungan hari ini misalkan dari 10 pohon di satu paket eksekutif ada 10 pohon ya. Di situ nanti kita perkirakan kan tidak mungkin yang buah di dalam 10 pohon itu serempak panen di hari yang sama, betul. Nah, jika hari ini memang anggaplah 5 dari 10 pohon itu sudah siap panen, 5 itu kita hitung, kita bayar langsung, kita timbang, kita bayar langsung. Kita bayar langsung gitu ya berarti ya. Jadi tidak menunggu 1-2 hari gitu enggak berarti ya. Betul. Jadi hari itu kita panen, kita timbang, ya kita bayar. Terus harga menyesuaikan harga nasional berarti ya? Iya, harga nasional hari ini kita tahu bahwa harganya pasti di atas 100.000. Di atas semuanya. Musangking. Jadi 3 jenis bawor, musangking, duri hitam. Itu 1 kilo berapa Mbak? 100.000. 100.000. Terus satu durian itu biasanya rata-rata berapa kilo Mbak? 3 untuk awal panen 3 kilo sampai 5 kilo. 3 kilo sampai 5 kilo. Oh gitu. Pasti itu. Artinya kalau dibuat lebih dari itu nanti terlalu beresiko untuk pohon. Yo gitu ya. Berarti maksimal. Iya betul. Karena kan ya pohon baru panen perdana, baru berbuah perdana. Jadi kalau misalkan dipaksa pun juga kurang baik untuk pembuahan selanjutnya gitu ya. Jadi di 3 sampai 5 kilo itu sudah angka aman. Kalau 3 kilo aja kita ambil paling kecil 3 kilo, misalkan tadi saya bilang per kilonya 100.000, berarti satu buah sudah 300.000. 300.000. Kalau satu pohon ada 5 buah, berarti sudah 300 kali 5, 1.500.000. Itu kita ambil ukuran terkecil dan ukuran rata-rata buah satu pohonnya nggih. Kalau tadi misalkan satu paket ada 10, berarti sudah tinggal mengalihkan 10 pohon. 10 pohon. Nah, ada paket ada 10, berarti sudah tinggal mengalihkan 10 pohon. 10 pohon. Nah, ada Bapak Ibu mitra bisnis kami yang lebih dari satu paket. Ini sudah ada yang 5 paket, bukan ada yang lebih. Berarti kan tinggal mengalihkan langsung. Seperti itu. Berarti itu kita ngomongin kasar-kasaran, misalkan semua ternyata berjalan baik.
Nah nanti kemudian seperti apa Mbak kalau misalkan ada 1-2 pohon yang sama sekali belum berbuah gitu ya, itu akan tetap di bawah pendampingan. Tetap di bawah pendampingan. Ya, tetap kami pantau, tetap kami rawat sampai nanti semua pohon di yang paket bapak ibu ambil itu menghasilkan semua. Menghasilkan ya, semua. betul, panen semua. Untuk semua pupuk dan pengobatannya itu dari sini semua Mbak? Dari kami, pengaplikasiannya pun semua juga dari kami. Dari jadi selama SBS Mbak ya? Dari SBS Kampung Durian Runtuh. Jadi itu masih meskipun kita sistemnya nanti kan pasti nggak semua orang pengen sistem eksekutif. Misalkan ada yang pengen paket paket putus. Jual putus. Nah, kalau yang paket jual putus itu nanti ada pendampingannya enggak Mbak? Boten. Jadi ya namanya jual putus ya. Dan seperti Bapak Ibu beli bibit pada umumnya, artinya beli bayar ya sudah. Dan itu yang jual putus. Resikonya ya nanti kalau ada kematian kan. Tapi misalkan jual putus. Tapi misalkan kita yang mau beli jual putus, tapi nanti kita tanya-tanya ke sini sistemnya, teorinya, ilmunya itu dikasih nggak? Boleh. Boleh kayak gitu ya. Cuman kan satu kita tidak mendampingi secara langsung ke lapangan. Kita misalkan tidak membutuhkan pendampingan, cuma teorinya, ilmunya maksudnya, ilmunya, edukasinya. Karena kan bibit juga semua dari kami kan, dengan bibitnya. Nah, cuman ya tidak ada apa-apa. Pupuk pun kami tidak memberikan kalau jual putus, kecuali kalau paket. Paket selama di bawah kontrak nanti pupuk semua dari kami. Jadi selama itu Bapak Ibu mitra bisnis tidak perlu khawatir ini nanti dipupuk apa, kemudian intervalnya berapa lama, nah nanti semua dari tim. Berarti kalau jual putus nanti misalkan kita mau beli pupuk ya beli pupuk di sini ya beli biasa seperti biasanya gitu ya berarti ya. Cuma putus. Sama dikasih edukasinya seperti itu gitu. Terus apa lainnya, monggo? Apa mungkin yang perlu? Pak Amir sudah menjelaskan yang triple apa belum? Belum. Yang triple tuh. Jadi ada paket satu lagi selain paket eksekutif, itu ada paket triple planting. Nah, itu konsep yang sebenarnya sudah banyak dipakai di negara produksi durian seperti Thailand. Di Indonesia juga sudah ada, banyak juga lah yang bergerak di dunia perkebunan durian yang nantinya sudah banyak dipakai di negara produksi durian seperti Thailand. Di Indonesia juga sudah ada, banyak juga lah yang bergerak di dunia perkebunan durian yang barangkali sudah menggunakan konsep itu. Jadi triple planting itu yang mana kita bikin di satu rumpun itu 3 pohon. Rumpun? Ya, jadi seperti sistem segitiga. Kalau mungkin sama ini masyarakat taunya nanam durian itu kan hanya satu per jarak. Nah, ini di satu titiknya itu ada 3 pohon. Untuk jaraknya itu berapa meter? Untuk satu rumpun dibuat kita sampai 1 sampai 1,5 meter lah. Nah, cuman jarak satu rumpun antar rumpun lain tetap 8, tetap seperti penanaman seperti biasanya, hanya kalau di rumpunnya itu 3. Untuk segitiga ya itu ya? Bentuknya segitiga seperti itu. Itu paket yang salah satu paket selain eksekutif. Kalau eksekutif dapat 10 pohon tadi disampaikan, kalau triple nanti di dalam satu paket itu dapat 30 pohon. Terus harganya? Harganya 40 juta, dapat 30 pohon, usianya sudah 1,5 sampai 2 tahun. Sama seperti tadi ya, untuk itu sampai berbuah juga ya? Sama, semua pendampingan sama, hanya beda nama paketnya saja. Itu berarti tadi kalau paket eksekutifnya kan 30 juta, itu dapat 10 tapi kalau triple ini tadi dapat 30. Usianya tapi lebih kecil. Usianya lebih kecil. Kalau eksekutif kan 2,5 sampai 3 tahun. Kalau yang triple 1,5 sampai 2 tahun. Tapi ini dapat dipikir lebih banyak. Fasilitas sama. Fasilitas sama semuanya, hanya membedakan usia pohon. Atau nanti masa berbuahnya memang pasti ada perbedaan. Terus untuk lahan Mbak, untuk lahan satu paket misalkan 10 pohon, nah itu membutuhkan luas tanah berapa Mbak? 30 meter persegi ya? 30 meter. 30 ya, per runya itu kan 14 meter persegi. 14 meter persegi dikali 30. Itu ketemu nanti untuk satu paket. Satu paket dengan pohon yang 10 itu ya? Mau paket eksekutif. Sama ya? Bisa. Triple, nanti bisa di minimal lokasi 30 sudah cukup. Nah, cuman gini, kalau lebihan dari triple yang lokasi 30 tadi, kalau misalkan ditanamnya eksekutif kan hanya dapat 10.
Kalau triple bisa 30. Nah, nanti ketika panen berarti kan hasil buahnya juga jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak. Cuma ini waktunya agak panjang karena usia pohonnya kan masih 1,5 gitu ya. Oke, bisa jaraknya usia pohon jarak hampir 1 tahunan. Hampir 1 tahun. Jadi itu kan untuk penjualan paket itu. Untuk penjualan hasil buahnya ya nanti ketika sudah panen. Misalkan Bapak Ibu panen kemudian ingin dijual sendiri seperti itu, boleh juga. Artinya kami tidak mengharuskan, sifatnya tidak mengharuskan dikembalikan ke kantor gitu. Kadang ada juga yang nanam karena mereka memang satu keluarga itu pecinta durian sendiri aja juga boleh. Punya satu paket 10 pohon itu kalau memang sangat pecinta durian sudah sangat cukup, bahkan bisa kurang. Bisa kurang, lihat pecinta durian. Di sini ada juga untuk menjual untuk ke masyarakat. Ada nantinya. Artinya walaupun kita sudah ada pasarnya, nanti tidak memungkinkan menutup kemungkinan misalkan masyarakat ingin membeli juga buahnya. Karena musangking juga masih baru kan di Indonesia. Masih baru. Hari ini banyak masyarakat yang menunggu, yang mencari juga buahnya seperti itu. Boleh kalau dicek di online itu satu packnya hanya isi 4-5 pungge isi ya, itu bisa sampai 500.000 musangking. Harganya ya? Iya, harganya. Jadi memang hari ini durian musangking ini sangat harganya ya cukup tinggi dan mulai diminati masyarakat. Duriannya wong sugih ya berarti ya? Ya, durian premium. Durian premium. Terus alamatnya mana Mbak ini Mbak? Kita beralamatkan di Desa Wonorejo, Kecamatan Srengat, Blitar. Blitar bagian barat. Kontak personnya? Kalau mau menghubungi kami bisa di CP di 0822 3223 5858. Oke, ini nih Mbak, untuk pemirsa semua lebih berminat untuk menanam durian, apa aja ini kesan-kesannya dari Mbaknya ini sebagai dari pihak marketing. Kalau saya hari ini melihat harganya yang tidak murah ya. Jadi bisa jadi investasi aset bagi Bapak Ibu untuk 2-3 tahun kemudian. Daripada lahannya juga cuman kosong atau mungkin diisi tanaman yang biasa-biasa aja lah itu. Nah, durian ini bisa menjadi salah satu alternatif baru yang mana juga nanti bisa menghasilkan yang hasilnya tidak sedikit. Bisa jadi pendapatan tahunan. Jadi investasi lah. 1 tahun sekali Mbak ya ini panennya ya? Panen awal 1 tahun sekali. Tapi nanti ketika sudah 4-5 kali pernah berbuah, tidak menutup kemungkinan bisa kita buahkan non musim. Artinya setahun bisa 2 kali. Oh, ada caranya sendiri gitu ya? Siap, seperti itu. Ya, jadi daripada punya lahan kosong, ayo gabung bersama tanam durian bergaransi sampai berbuah. Atau mungkin diisi tanaman yang biasa-biasa aja lah itu. Nah, durian ini bisa menjadi salah satu alternatif baru yang mana juga nanti bisa menghasilkan yang hasilnya tidak sedikit. Bisa jadi pendapatan tahunan. Jadi investasi lah. 1 tahun sekali Mbak ya ini panennya ya? Panen awal 1 tahun sekali. Tapi nanti ketika sudah 4-5 kali pernah berbuah, tidak menutup kemungkinan bisa kita buahkan non musim. Artinya setahun bisa 2 kali. Oh, ada caranya sendiri gitu ya? Siap, seperti itu. Ya, jadi daripada punya lahan kosong, ayo gabung bersama tanam durian bergaransi sampai berbuah. Terima kasih. Mbak ya, terima kasih. Sukses selalu dari SBS ya. Sukses selalu. Salam sukses. Itu tadi beberapa penjelasan dari yang punya pembibitan durian di perkampungan Durian Runtuh dan setapnya. Jadi ini perjalanan Master Arya cukup sampai di sini dulu. Nanti Master Arya kabari lagi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.